Tapi gue Film pernah awal-awal yang kenapa? ini kenapa? Oh, tapi gue sendiri pernah loh ngelihat film. Jadi ceritanya itu, lu tahu nggak sih kalau misalnya di kayak apa sih namanya? Kayak di gereja-gereja kan ada kayak kaca-kaca yang punya bentuk manusia gitu ya. Tahu nggak sih yang ada lukisan tapi kaca? Nah, Iya, itu di film itu kan udah tua banget ya filmnya. Gue lupa itu film apa. Nanti mungkin buat teman-teman di sini yang lagi dengerin bisa komen di bawah ya. Kalau misalnya kalian tahu filmnya, itu bisa kasih tahu banget, kita nanti kita bahas siapa tahu di podcast selanjutnya. Itu di filmnya, itu karakternya kan masuk ke ruangan. Nah, dari lukisan itu langsung keluar tuh si bisa dibilang antagonis lah, gue nggak lihat depan. Pokoknya antagonisnya keluar. Tapi pas lagi ngelawan si tokoh yang baru masuk di dalam ruangan itu posisinya dia masih CGI. Dan itu gua ngelihat standarnya kayak gimana dia bisa mereplika CGI kacanya. Jadi bener-bener yang dia lawan tuh monster kaca. Lu kebayang gak? Kayak ada beberapa film yang gue tonton yang tapi kayak gitu sih. Nah, Kaca patri warna-warni ada di gereja deh. iya, kacanya warna-warni. Nanti dia kayak main ngadu pedang sama si orang yang baru masuk itu. Itu gue mikir kayak di zaman segini aja CGI itu udah kayak gini, gimana zaman sekarang. Akhirnya ya sekarang kita udah di sini kan. Ini teringat gue tuh emang film-film awal yang bertonton kayak tahun-tahun di tahun 90-an awal tuh pakai CGI itu Terminator ya, klasik ya. Judgment Day tuh itu termasuk film-film orang pakai CGI bang. Tahu nggak sih? Keren banget sih di zaman itu. Ketika lo kan pasti nonton kan Terminator kan, nggak mungkin nggak. Iya, gue nonton si Terminator yang awal-awal sih. Dan yang lo rasain tuh kayak beneran kayak gitu kan rasanya. Maksudnya kayak beneran nyata nggak sih kayak gitu? Ya. Tapi kalau ya udah berteman, lo udah nonton film-film yang lebih bagus CGI-nya, pas nonton balik CGI-nya kayak agak terang gitu kok, nggak realistis banget. Tapi pas dulu emang filmnya nontonnya gila sih, kayak keren tuh, asli banget. Gua bener-bener salut banget sih sama orang-orang yang bener-bener nge-push batas kalau misalnya nih CGI atau perfilman tuh masih bisa ditembus lagi gitu, kayak To Infinity and Beyond. Bener sih, dan apalagi kalau misalkan yang gak bisa gue pungkir tuh kayak yang kalau dilihat dari sejarahnya tuh emang terus berkembang gitu, nggak dari dialektikanya juga film tuh. Dan gue ngebayangin kalau kan jangan jauh-jauh di 10 tahun atau 5 tahun lagi film bakal kayak apa, gue penasaran banget. Iya sih, namanya juga awalnya aja orang ngebuat itu buat bisa dibilang ya pengen tahu nih percobaan kayak yang tadi apa namanya lu bilang yang kata ya buat komersial segala macam. Habis itu buat ngasih tahu nih pada di saat ini ada yang sedang kejadian ini loh, sampai akhirnya mereka bisa ngebuat sebuah fantasi dunia mereka sendiri di dunia perfilman CGI yang ya emang literally mereka bikin dunia sendiri kayak dunia Marvel, habis itu dunia Avatar segala macam. Ini Avatar yang gue maksud tuh Avatar yang biru ya, yang makhluk biru ya. Iya, Avatar biru. Yang itu maksud gue. Dan dunia itu pun yang akhirnya sekarang bisa dibilang udah relate nih. Yang dunianya relatable banget, sampai dunia perfilman dari dulu sampai sekarang itu nggak jauh-jauh dari ini apa yang dipengen manusia. Kenapa? Di tahun ini bakal rilis ya Avatar 2. Oh iya, Avatar 2 ya. Avatar 2 gue daripada filmnya gue malah expect gamenya bakal keluar duluan sih. Lu tau kan gamenya pengen udah diulik sama Ubisoft. Iya, kalau nggak salah juga ada seperti. Nah ya, tapi kalau buat filmnya kalau misalnya boleh gue tanya nih, kalau menurut lo lebih demen tahun-tahun berapa kalau misalnya kita ngomong sejarah film itu dibuat? Kayak entah lo lebih, kan ada nih orang yang kayak wah banget sih zaman dulu, soalnya kayak terlalu simple, nggak kayak zaman sekarang, banyak anak yang lebih baik dulu. Jadi gue demen nih zaman-zaman segini, suasananya gini-gini. Nah kalau misalkan kita contoh, lu demen film itu di tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Gua
Tapi sih gue salah satu film yang akhirnya ngebuat gue tertarik banget sama film series atau film yang trilogi gitu, itu Lord of the Ring boy, yang pertama yang di tahun 2000-an. Itu gue ngeliat gimana di zaman itu kayak ya, emang itu nggak bisa dibilang daripada dulu itu advance, tapi pas kita bandingin sama grafik sekarang kayak ke real apa ya, kayak ini monster kelihatan nyata banget, kayak setiap gerakannya luwes, abis itu dari detail-detailnya. Sama gue ngerasa kalau misalnya ini mereka bukan syuting di studio atau green screen, mereka syuting di dalam goa yang di dalamnya ada monster. Nah itu gue ngerasain banget itu di Lord of the Ring di tahun 2000-an. Lord of the Ring pertama, 2, 3 itu abis itu gara-gara itu gue kenapa nonton itu, padahal waktu itu gue baru lahir. Pas gue baru lahir film itu muncul. Kenapa? Kayaknya lu bakal nostalgia karena di tahun ini September bakal keluar seriesnya. Nah iya itu gue Ring of Power. Iya, pokoknya gue tuh terpikat Lord of the Ring gara-gara The Hobbit. Jadi The Hobbit kan yang baru-baru keluar itu pas gue SMP tuh tahun 2015-an lah ya. Lu inget kan The Hobbit kan? Bener-bener inget banget sih itu. Wah. Yang itu gue ngerasain banget pas itu pas SMP itu gue bener push banget yang namanya dunia perfilman. Gue nerd banget nih rasanya nih. Gue pengen tahu, gue ngulik nih The Hobbit, gue udah nonton. Tapi dulu ini katanya prequel, berarti Lord of the Ring kayak gimana kalau misalnya prequelnya aja kayak gini? Gue nonton, pantesan. Kenapa akhirnya Lord of the Ring bisa ke apa ya namanya ya? Lord of the Ring yang dari Peter Jackson itu bener-bener akhirnya memikat hati para penonton tuh, ya gue paham sih kenapa akhirnya Lord of the Ring bisa bikin ikonik. Nah itu zaman atau tahun dimana gue bener-bener kangen. Tahun 2000-an selain Lord of the Ring ada film-film lain yang memang berkesan. Kayak lu tahu apa ya? Di tahun antara 2000 sampai 2010 itu gue ngelihat banget kayak perkembangan perfilman, bahkan di CGI-nya ya, terlebih di CGI-nya sama bagaimana orang tuh bisa membuat sebuah apa sih bahasanya formula isinya membuat formula gak akhirnya tuh ini film mengenang banget. Kayak Transformer tuh gue kaget loh, kayak ini beneran zaman sekarang dibuatnya loh, dengan CGI yang sekarang kayak gini. Abis itu pas gue nonton Transformer yang sekarang itu gue ngelihat resemblance-nya itu ya emang zaman sekarang lebih detail soalnya aplikasi dan teknologi makin maju. Tapi kalau misalnya dulu mereka bikin kayak gitu itu udah wow banget ya. Nih setiap mesin yang berubah gitu kan, yang kata mau Optimus Prime atau si Ironhead atau si Ratchet, itu setiap kali mereka berubah itu bener-bener semua detail mesinnya itu punya tempat kemana dia bakal jadi robot. Kayak nih mesin intinya di jantungnya. Habis itu bahkan yang mixer atau enggak jukebox jadi robot itu gue kaget tuh ya. Gue tahu nih yang kecil-kecil itu ya, yang robot kecil itu kecil yang dia ya walaupun dia antagonis sih, tapi gue di situ ngena banget sih. Tahun-tahun 2000 sampai 2010 tuh ngena banget. Baru 2010 ke atas itu dong gue ngerasain bagaimana caranya ngebuat film superhero dari si Marvel. Gara-gara yaitu Avenger tahun 2012. Terus udah beberapa disusun-susun di tahun 2000-an. Itu 2008 Iron Man. Habis itu di 2000 Hulk 2003 kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya gue salut banget lah sama 2000 sampai 2010-an. Kalau lu sendiri banget sih soal Marvel. Tapi kalau lu sendiri itu zaman yang paling ngena tuh kapan? Kalau gue tuh sebenarnya